Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali ya hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, sebelum kita belajar, mari kita membacakan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Di mana bab ini sebelumnya Ibu lewat terlebih dahulu supaya kita bahas sama-sama pada hari ini bertepatan dengan bulan Ramadan ya. Silakan dibuka buku paketnya, disiapkan juga alat tulisnya. Catat hal yang tidak ada di dalam buku tulis ya. Langsung saja. Di sini lihat di tabel, di bagan ya. Kita akan mempelajari puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib terbagi menjadi 4, puasa sunnah terbagi menjadi 3. Kemudian puasa wajib dan puasa sunnah sama-sama bertujuan untuk membentuk pribadi yang bertakwa, supaya muncul sikap mulia. Di antaranya kita dapat berperilaku jujur, sabar dan mengendalikan diri, peduli kepada masyarakat, taat kepada hukum dan peraturan, dan melatih tanggung jawab. Itu ya. Jadi puasa itu banyak keutamaan. Menahan lapar ya. Lapar saja bisa ditahan, apalagi menahan hal-hal yang lainnya. Jadi ini dalam puasa menjadikan kita pribadi yang disiplin ya. Terus pertama, puasa menurut bahasa saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Menurut istilah, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Di sini digarisbawahi, menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari dari yang membatalkan puasa ya. Kemudian macam-macam puasa. Kalau wajib, ada puasa nazar, Ramadan, qada dan kifarat. Puasa sunnah, Syawal, Arafah, Senin, Kamis. Sebenarnya puasa sunnah ini sangat banyak sekali ya, tapi di sini Ibu hanya menyampaikan beberapa saja. Yang pertama, puasa wajib. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan ketika bulan Ramadan, merupakan rukun Islam yang keempat. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji ya. Yang ketiga itu maksudnya. Kemudian puasa qada adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Misalkan karena haid kalau perempuan, atau misalkan karena sakit atau bepergian jauh. Yang ketiga, puasa kifarat adalah puasa yang dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Nah, pelanggaran apa saja yang membuat seseorang melaksanakan puasa kifarat? Nanti ada ya di akhir kita akan bahas. Syarat wajib puasa. Yang pertama tentunya Islam ya, beragama Islam. 2, berakal, bukan orang gila. 3, balig. 4, mampu berpuasa. Nah, bagaimana jika anak-anak yang berpuasa? Boleh saja sebagai bentuk latihan dari sejak dini. Yang kedua, syarat sahnya puasa Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, dan dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Lalu apa saja waktu yang tidak diperbolehkan untuk puasa? Nanti kita akan bahas juga ya. Disimak dengan baik. Kemudian di sini rukun puasa. Pertama, niat. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Tentunya niat ini harus
sebelum azan subuh ya. Kita melaksanakan tarawih, kemudian sahur dan berniat untuk puasa. Jadi tidak boleh setelah adzan, misalkan kalian kesiangan, kemudian azan, setelah azan karena sebelumnya tidak sahur, sudahlah biarin saja, yang penting niatnya itu mendadak setelah azan. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa itu ya. Makan, minum, muntah yang disengaja, berhubungan suami istri, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, gila, keluar cairan mani dengan sengaja. Sedangkan hal-hal yang disunahkan dalam puasa adalah berdoa ketika berbuka puasa, memperbanyak sedekah, sholat malam termasuk sholat tarawih dan tadarus atau membaca Al-Quran. Golongan orang yang boleh tidak berpuasa diantaranya orang yang sakit parah atau tidak kuat puasa. Nah, ketika kalian sakit apapun, ketika sakitnya berat, boleh tidak berpuasa. Jika dikhawatirkan dengan berpuasa akan menambah parahnya. Tapi kalau sakitnya hanya sakit-sakit kecil seperti biasa, boleh dilanjutkan. Perjalanan yang sangat jauh ya. Wa in kuntum mardo aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yang tiga, wanita hamil dan menyusui. Yang keempat, orang tua yang sudah lemah. Kemudian hal yang merusak puasa, melakukan perbuatan perkataan tercela ya, berkelahi, berdusta. Kemudian sengaja melihat gambar yang mengundang syahwat atau nafsu. Nah, baik anak-anak, itu materi kita pada hari ini. Namun di sini ada yang terlewat, dalil tentang kewajiban berpuasa ada di buku paket Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini ya dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa puasa itu wajib bagi orang yang beriman agar kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.